Ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Raisa Marslahulina dengan rekan saya Muhammad Fauzan. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis top-down approach. Kami dari kelas investment pas gabungan kelas 2. Next. Berdasarkan data dari World Bank, berikut adalah kondisi perekonomian beberapa negara pada tahun 2023. Berdasarkan data berikut, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Selain itu, inflasi Indonesia juga masih terkendali dan tingkat pengangguran juga relatif rendah. Oleh karena itu, Indonesia dapat menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik. Next. Lanjutnya di sini ada, aduh, banyak. Yang kedua, di sini ada analisis industri. Berdasarkan analisis Porter, terdapat 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan di industri, yaitu yang pertama, kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi jika pembeli memiliki banyak pilihan produk atau jasa yang tersedia, atau jika pembeli memiliki kekuatan untuk menawar harga yang lebih rendah. Yang kedua, ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan ini jika pemasok memiliki sedikit pesaing atau jika pemasok memiliki produk atau jasa yang penting bagi pembeli. Yang ketiga ada intensitas persaingan. Pada intensitas persaingan ini jika tinggi jika terdapat banyak pesaing di industri atau jika produk atau jasa yang ditawarkan memiliki perbedaan yang kecil. Yang keempat ada hambatan masuk. Hambatan masuk tinggi jika sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki industri, misalnya karena membutuhkan modal yang besar atau teknologi yang canggih. Yang kelima di sini ada substitusi. Substitutabilitas tinggi jika terdapat produk atau jasa lain yang dapat menggantikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh industri. Next. Dan selanjutnya di sini ada analisis industri. Berdasarkan analisis tersebut, industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi adalah industri yang memiliki kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok yang rendah, intensitas persaingan yang sedang, hambatan masuk yang tinggi, dan substitusi yang rendah. Salah satu industri yang memenuhi kriteria tersebut adalah industri teknologi informasi. Industri teknologi informasi memiliki kekuatan tawar-menawar pembeli yang rendah karena pembeli memiliki banyak pilihan produk atau jasa yang tersedia. Industri teknologi informasi juga memiliki kekuatan tawar-menawar pemasok yang rendah karena pemasok memiliki sedikit pesaing dan produk atau jasa yang ditawarkan memiliki perbedaan yang besar. Intensitas persaingan di industri teknologi informasi ini sedang karena terdapat banyak pesaing di industri, tetapi produk atau jasa yang ditawarkan memiliki perbedaan yang cukup besar. Hambatan masuk ke industri teknologi informasi ini tinggi karena membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang canggih. Substitusi di industri teknologi informasi rendah karena produk atau jasa yang ditawarkan memiliki daya tarik yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fauzan. Nah, selanjutnya di sini ada analisis perusahaan. Berdasarkan analisis rasio keuangan perusahaan, yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki, di sini ada yang pertama, pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Pertumbuhan pendapatan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik untuk masa depan. Yang kedua ada margin laba yang tinggi. Margin laba yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang besar dari setiap penjualan. Dan yang ketiga ada arus kas yang positif. Arus kas yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang tunai yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir ada nilai intrinsik yang tinggi. Nilai intrinsik yang tinggi menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut undervalued dan memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang tinggi bagi investor. Selanjutnya di sini salah satu perusahaan teknologi informasi yang memiliki rasio keuangan yang baik adalah PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Perusahaan ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, margin laba yang tinggi, arus kas yang positif, dan nilai intrinsik yang tinggi. Berdasarkan analisis top-down approach tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara tujuan investasi yang menarik. Industri teknologi informasi adalah salah satu industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di Indonesia. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk adalah salah satu perusahaan teknologi informasi di Indonesia yang memiliki rasio keuangan yang baik dan potensi untuk memberikan keuntungan yang tinggi bagi investor. Selanjutnya di sini ada kesimpulan analisis top down approach pada PT Goto.
Dapat disimpulkan bahwa PT Goto Gojek Tokopedia Tbk adalah salah satu perusahaan teknologi informasi yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Hal ini didukung oleh beberapa faktor. Di sini yang pertama ada basis penggunaan yang besar pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Memiliki basis penggunaan yang besar yaitu lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanannya. Basis penggunaan yang besar ini memberikan perusahaan keunggulan dalam menjangkau pasar dengan yang besar. Yang kedua ada jaringan yang luas pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Memiliki jaringan yang luas baik secara geografis maupun secara vertikal. Jaringan yang luas ini memberikan perusahaan keunggulan dalam memberikan layanan yang komprehensif kepada pengguna. Dan yang terakhir ada inovasi yang berkelanjutan. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk terus berinovasi untuk meningkatkan layanannya. Inovasi yang berkelanjutan ini memberikan perusahaan keunggulan dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Nah, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.